Halo guys, kembali lagi dengan saya Kakanda Zian di channel Zian Digital. Oke teman-teman semua, sesuai dengan judul dan thumbnail ya. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan ya atau sedikit menjelaskan tentang aplikasi kasir dan juga inventory ya, inventory apps berbasis website ya, yang mana dibangun dengan menggunakan PHP Framework CI ya. Dan juga database-nya menggunakan MariaDB ya teman-teman ya, untuk sementara ini karena ini versi pertama ya. Ini dibuat oleh tim ya, oleh saya dan tim dari Tektiko Indonesia berkolaborasi dengan Zian Digital dan juga beberapa organisasi atau komunitas, salah satunya adalah React Developer, yang mana kita bangun aplikasi ini bersama-sama ya. Dan juga kita membuat aplikasi ini dengan tujuan supaya memudahkan para UMKM ya, serta memudahkan banyak orang yang mungkin hari ini baru bikin usaha nih, tapi dia pengen mempunyai sebuah aplikasi kasir dan tidak perlu membeli dengan biaya mahal, cukup mengontrak domain dan hosting, lalu teman-teman bisa membeli aplikasi ini berbasis website kepada kami. Tentunya tidak ada biaya langganan ya teman-teman, cukup satu kali beli aja. Harga aslinya nanti akan saya jelaskan dan saya juga akan berikan harga promonya ya tentunya kepada teman-teman yang bisa teman-teman nanti beli. Nah, sebelum itu seperti biasa kita sebat terlebih dahulu ya. Saya menggunakan Jarum Super ya. Produknya Jarum tuh pokoknya enak-enak pokoknya teman-teman. Ya, semoga aja di endorse. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kepada teman-teman ya, kita siapkan kopi dulu. Kita ngopi, saya pakai cingkir ya. AdSense Web belum bisa cair, makanya saya beli kopinya habis, saya bikin kopinya di cingkir ya. Oke, nggak usah banyak cincong, langsung aja kita share screen ya. Seperti biasa, kita pakai Zoom. Oke, berikut ya teman-teman untuk aplikasinya. Saya menggunakan web ini ya. Teman-teman nanti untuk demonya bisa klik link di deskripsi ya. Di sini akan ada 3 akses. Yang pertama admin, yang kedua kasir, yang ketiga gudang. Yang mana admin ini akan mengontrol semua akses dan juga data-data. Sedangkan untuk kasir ini fungsinya untuk dia itu manage penjualan ya dan juga laporan, serta gudang ini untuk barang masuk, barang keluar seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini admin itu bisa memantau 3 ini juga ya sebenarnya teman-teman ya. Nah, kita coba dulu demonstrasikan sebagai admin ya. Admin, passwordnya ya, admin 123. Oke, kita masuk ya. Nah, yang username yang Anda berikan salah, ya kan? Admin, kita masuk. Oke, tunggu. Nah, kita coba buka kalau di handphone. Nah, sudah responsif ya, teman-teman ya. Seperti ini ya hasilnya. Nah, di sini ada penjualan, padahal sebelumnya ini saya apa ya istilahnya, di sini kita riset ya datanya tadi sebelum saya mendemonstrasikan. Oke, di sini ada data produk, data merek. Kita ke atas dulu sebentar. Di sini ada halaman dashboard ya. Setelah kita berhasil login, kita diarahkan ke halaman dashboard. Ini dashboardnya admin ya. Jabatan administrator. Ya, ini button logout atau tombol logout, dan ini button lihat akun. Kita lihat akunnya. Ini nama kita, ini email, ini nomor HP ya. Terakhir dirubah ya, datanya kapan, password baru kalau kita mau ganti password. Nah, ini keamanan. Ya, pertanyaan keamanan. Jadi biasanya ini untuk kalau kita lupa password di halaman outs ya. Sebentar kita buka dulu. Oke, di sini. Nah, pertanyaan keamanan itu
Oh, sorry. Kita buka di anu aja Ignito ya. Kasir. Nah, yang dimaksud dengan pertanyaan keamanan itu ketika kita klik lupa password di sini. Nah, username-nya apa? Misal admin. Nah, pertanyaan keamanan itu, nah di sini misal kita pilih di mana tempat lahir Anda, kita jawab. Nah, maka kita ketika mau ganti password, kita juga harus di sini kita ketik. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, biasanya nanti ada beberapa orang yang nanya, Mas, misalnya nih, kita pergantian admin baru, terus sama admin lama udah di-set nih keamanannya di sini. Bagaimana sih caranya biar admin baru bisa masuk? Ada dua cara. Yang pertama, admin ya, administrator. Ya, saya sarankan akses administrator ini tadi dipegang oleh CEO atau owner, ya ibaratnya tadi kasir deh, kasir. Misal ada pergantian kasir nih, kasir yang lama mungkin keluar ya, terus kita dapat karyawan kasir baru. Nah, mungkin sama kasir lama pertanyaan keamanannya ini udah disetting nih. Nah, kasir baru nggak tahu passwordnya. Ada tiga cara. Yang pertama nanya ke kasir lama. Yang kedua dibikinkan user baru ya oleh admin, oleh akses ini admin. Yang ketiga adalah dengan admin mereset passwordnya ya. Passwordnya ya admin tuh bisa ngereset seperti itu. Oke. Saya close dulu ininya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya penjelasannya. Nah, ini kan terakhir dirubahnya tanggal 30 Januari 2022 ya. Oke, misal kita akan ganti. Kita ganti emailnya nih, misal CS atau ya cs@tektiko Indonesia. Seperti ini. Nah, kita simpan. Berhasil melakukan proses update. Nah, perubahan terlihat ya jamnya 22.48 ya, sesuai dengan ini. Tanggal 3 ya, Februari 2022. Jadi kita bisa tahu kapan dirubah seperti itu ya. Kita bisa melihat recordnya. Nah, di sini ada menu kasir ya. Nah, menu kasir ini nanti bisa digunakan oleh kasir ya sebenarnya. Tapi admin juga bisa pakai ya. Misal ada pembelian seperti itu. Di sini ada data produk ya. Untuk menu kasir saya jelaskan nanti. Data produk ini ketika kita akan menambah produknya. Tapi sebelum menambah produk kita harus mengisi dulu data merek dan kategori. Data merek tuh misal kayak gini. Contoh nih rokok. Nah kan rokok tuh brandnya ada banyak. Misal contohnya ini. Ya, rokok Jarum Super. Ya kan. Nah Jarum Super tuh ada dua. Ya kan. Ada isi 12, ada isi 16. Nah, sebentar jatuh. Nah misalnya di sini brandnya adalah Jarum Super. Ya kan. Nah, nanti kita tambahkan kategorinya yaitu rokok. Seperti itu. Nah, nanti baru di data produk itu kita bikin dua. Misal nih rokok. Nah, Jarum Super isi 12. Lalu Jarum Super isi 16. Seperti itu. Nah, ini transaksi ya. Ini untuk melihat data ya. Nah, ini pasti banyak yang bertanya. Kenapa kok di sini tadi data produk, merek, dan juga kategori nggak ada, tapi di sini ada transaksi. Nah, sesuai yang saya bilang di awal, semua data tadi saya reset, teman-teman. Nah, data transaksi ini tidak bisa di-reset ya. Kenapa? Karena sesuai dengan standar, kalau ini di-reset, pastinya admin atau owner tidak bisa melihat transaksinya. Dia nggak bisa melihat data masuk dan sebagainya ya, barang penjualannya. Nah, ini kita bisa lihat nota ya, misal yang ini kemarin tanggal 29 Januari ya. Kita lihat notanya. Nah, ini notanya. Produk 1 harga sekian, subtotal ya, dari harga 10.000, 20.000, totalnya 30.000. Total 30.000 ya. Pembayaran 50.000. Ya kan? Berarti kembaliannya adalah 20.000. Nah, ini nanti kita akan coba di sini ya, di kasir. Nah, nama kasirnya ini. Ini aksesnya teman saya ya. Seperti itu. Nah, tanggalnya, lalu ini ID transaksinya. Seperti itu, teman-teman. Misal kita cetak, ini bisa.
Nah, filenya adalah PDF. Seperti itu. Nah, ya kan? Potongan 0. Nah, kalau ada beberapa orang yang nanya atau teman-teman bertanya, kenapa kok ini nggak berbentuknya Excel? Karena satu, ada beberapa orang yang mungkin dia tidak menggunakan Excel, ya kan? Mungkin laptopnya itu kosongan atau komputernya kosong. Istilahnya nggak ada aplikasi tambahan gitu. Nah, PDF ini bisa dibuka dimanapun. Seperti itu, teman-teman. Misal nih kita nyetaknya di handphone, ya kan? Nah, itu bisa dibuka di handphone. Seperti itu. Nah, ini untuk transaksi ya. Nah, sebenarnya kita bisa nih download transaksi. Misal semua. Untuk bulan, klik di sini ya. Mulainya misal tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 3 ya. Kita buat tanggal 2 aja. 2 Februari 2022. Kita cetak laporan. Nah, di sini akan terdetect ya. Nah, maaf ini kemarin ada yang iseng ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini nama kasirnya siapa? Ya. Total sekian, tanggalnya sekian, jam sekian ya. Total pemasukan adalah sekian. Oke, data transaksi, output data dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 2 Februari. Oke, itu untuk unduh laporan ya, teman-teman. Di sini ada data tempat. Nah, data tempat, ibaratnya ini kita bayangkan toko kita itu sebuah kantor ya. Nah, di dalam toko ya, itu tidak mungkin hanya ada tempat untuk jual beli aja. Pasti ada gudang, pastinya ada kantor CEO, seperti itu. Nah, di sini misal kita tambah nih. Nah, ini yang akan kita mulai dulu. Misal di sini namanya, nama tempatnya nih, ruangan CEO, misal kayak gitu. Posisinya di sini mungkin ruangan, deskripsinya bisa kita isi, bisa tidak ya. Jangan ruang CEO, ruang owner, itu aja ya. Ruangan owner, misal kita bikin brandnya Tactico Indonesia, ya, kita simpan. Nah, datanya seperti ini. Ruangan owner, posisinya ruangan, ya. Di sini bisa kita hapus datanya atau kita update. Misal kita update data. Posisinya mungkin kita rubah menjadi lantai 2 gitu ya. Lantai 2. Kita simpan. Nah, akan berubah seperti ini, data tempat. Ya. Oke, kalau kita hapus tinggal kita klik aja. Lalu nanti kita oke. Nah, datanya hilang. Oke, kita tambah lagi ya. Ruangan owner. Posisi lantai 3 misalnya gitu. Kita copy ruangan owner Tactico Indonesia. Kita simpan. Nah, kita tambahkan lagi nih. Misal ruangan manajer. Posisi lantai 3. Misal kayak gitu. Ruang manajer. Nah, gitu aja ya. Misalnya ini simpel-simpelan aja. Oke. Lalu kita tambah lagi. Misal yang barang. Posisi lantai 1. Ruangan gudang. Oke, ini gudang barang, ya kan? Lalu misal ada lagi parkiran motor. Posisi basement. Ya. Nah, ini kita cari dulu kata-kata yang benar ya. Basement. Nah, ini yang benar ya. Basement. Parkiran motor basement. Misal seperti itu. Kita tambah lagi nih. Parkiran mobil. Indonesia. Misal di sini
basement juga ya. Oke ya. Oke, salah ini. Sorry. Update. Nah, enter ya. Oke. Di sini lalu kita tambah lagi nih. Pastinya adalah ruangan penjualan. Penjualan. Ya kan? Posisinya pasti di lantai, misal lantai 1. Ruangan penjualan itu Indonesia. Oke, misal seperti itu. Lalu di sini ada lagi nih, ruang IT support, ya, ruang IT atau server, ya, posisi misal di lantai 2. Deskripsi, ya, mungkin di sini samakan aja ya. Lalu kita tambahkan lagi satu lagi aja ya, ruang engineering. Kita cari dulu engineering. Oke, kita engineering Tekniko Indonesia. Ruang engineering, misal di sini kantor engineering gitu aja ya. Kantor engineering posisi lantai 2. Ya kan? Terus lalu di sini ruang engineering ya, misal di sini basement, ya kan? Ruang engineering Tekniko Indonesia. Nah, perbedaannya apa? Ruang engineering sama kantor engineering, ya. Kalau kantor engineering itu isinya adalah orang-orang yang sedang administrasi di engineeringnya. Nah, kalau ruang engineering itu adalah misal penyimpanan genset seperti itu adanya di bawah, di basement ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke data gudang. Ya kan? Nah, data gudang ini tempat penyimpanannya apa? Data gudangnya. Ya. Misal di sini gudang barang ya. Nama gudang barang itu apa datanya? Data gudangnya. Misal rak atau data gudang itu mungkin rak selatan gitu ya. Mungkin rak selatan jumlahnya 4 ya. Tipe unitnya adalah unit, misal kayak gitu. Rak selatan itu ya deskripsinya. Rak selatan misal panjangnya 5 meter. 5 meter dikali tingginya itu 10 meter. Misal dikali lebar mungkin 1 meter itu ya. Rak selatan. Nah, di sini setelah itu kita kembali ke halaman utama. Nah, di sini kalau kita mau update barang ya, update datanya, update data. Misal di sini raknya ya. Nah, ini kan namanya sudah terdetek. Nah, misal di sini kita jumlahnya kita buat 5 gitu ya. Lalu kita pilih alasan perubahannya. Misal penambahan jumlah untuk rak barang itu ya. Rak selatan. Nah, ini penambahan jumlah. Kalau misal, bentar ini kita copy dulu. Pengurangan jumlah. Nah, ini kita sudah terdefault ya pesannya. Kalau perubahan isi formulir, ada kesalahan. Jadi ibaratnya tadi, oh ada kesalahan nih, kayak gitu. Nah, misalnya di sini nggak ada defaultnya, teman-teman tinggal klik yang pilih alasan, lalu tinggal diisi, ya. Nah, kenapa kalau tadi saya bilang kalau di sini defaultnya nggak ada, saya suruh pilih ini, karena ini tidak tersimpan, ya. Yang pilih alasan 1, 2, 3 ini tidak tersimpan. Yang tersimpan yang di sininya, ya, deskripsi ini yang akan tersimpan. Nah, ini kita bisa upload gambar.
ya kan? Misal kita cari gambar rak, ya kan? Nah, misal raknya kita pilih yang ini aja deh. Nah, ini. Nah, ini misal kita save. Bentar. Nggak lemot ya teman-teman ya. Nah, ini misal kita save image as. Nah, setelah itu kita tinggal unggah ya. Kita cari tadi di mana tempatnya. Nah, kita cari di sini. Tadi namanya apa? Nah, ini ya. Open. Gagal melakukan proses unggah gambar. Ya. Karena ini formatnya adalah, bentar, ini saya buka formatnya JPEG. Nah, kenapa dia gagal? Kita buka properties. Ya, sebenarnya dia size-nya hanya 63 KB. Tapi dia gagal karena namanya ini filenya. Nama filenya ini tidak bagus ya ibaratnya ya, seperti itu. Makanya dia gagal. Nah, di sini saya biarkan saya tanpa gambar aja biar lebih simpel ya, teman-teman. Nah, setelah itu sebentar saya nyalakan kipas dulu. Nah, oke, di sini kita lihat di data gudang lagi ya. Nah, kita tambahkan lagi nih rak selatan kan tadi, rak misal rak utara. Nah, kita tempat penyimpanannya di mana? Misal di sini, gudang barang. Jumlahnya berapa? Misal 3. Tipenya adalah unit. Ya, deskripsinya nggak usah diisi, sebenarnya juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke data gudang lagi. Nah, saya kasih tahu dulu yang rak selatan tadi. Kita klik update data. Karena tadi ada perubahan. Nah, di sini. Ya. Nah, ini ada alasan perubahan. Ya kan? Yang saya bilang tadi, kenapa di sini alasan perubahan tidak tersimpan? Yang tersimpan yang di deskripsinya. Nah, ini ya. Dirubah tanggal berapa, ya, tanggal berapa, jam berapa. Ya, seperti itu. Nah, kita coba unggah gambar lagi ya. Mungkin kita unggah yang ini aja deh. Bisa nggak? Gagal. Oh ya, biarin aja. Nanti akan saya benerin dulu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke data aset ya. Nah, data aset ini hampir sama kayak gudang, cuma ini aset barang kita, ibaratnya kayak meja, kursi, itu masuk ke aset ya, teman-teman. Nah, misal di sini kita nambahin misal meja owner gitu ya. Misal brandnya Olympic ya, kita cari Olympic Furniture ya. Kita cari. Oke, kita pilih tahun pembuatannya misal 2020 ya. Harga belinya berapa? Misal kita beli di harga 2 juta ya. Ini sudah ada titiknya sendiri, teman-teman nggak perlu nambahin. Kita berlaku. Nah, berlaku ini ibaratnya barang ini akan digunakan sampai berapa tahun. Nah, misalnya kita akan gunakan sampai tahun ya, kita klik di sini aja. 2025 bulan Desember tanggal 31. Jadi nanti ketika tanggal 25 ini, nah kita akan ganti lagi ya, seperti itu. Nah, penyimpanannya di mana? Karena ini mejanya owner, maka di ruangan owner. Jumlahnya berapa? Misal jumlahnya ada 2. Tipe unit. Nah, unitnya berapa? Tipenya. Tipenya apa? Ya, di sini saya biasanya default yaitu unit ya, 2 unit atau 2 total mejanya ada 2. Deskripsinya adalah meja owner
panjang 120 cm dikali tinggi misalnya 70 cm dikali lebar misal 80 cm. Nah, kondisinya gimana? Misal kondisinya nggak bagus atau beli bekas yang hancur-hancuran, ya tinggal klik yang tidak baik. Kalau kurang baik itu ibaratnya kita beli second tapi agak bagusan gitu. Nah, ini kita klik yang baik, ya kan? Misal kita beli baru. Nah, kita tinggal klik simpan data. Seperti ini. Nah, nanti akan masuk seperti ini, ya kan? Histori perubahan tidak ada, ya kan? Kita klik kembali ke halaman utama. Ya kan? Misal di sini kita ganti dulu nih, update data. Misal kita ganti misal jumlahnya 1 aja nih. Nah, pilih alasan pengurangan jumlah, ya kan? Kita klik ini aja, lalu kita klik simpan. Berhasil, ya. Kita tunggu lotnya. Nah, di sini ya penanggung jawabnya siapa? Admin. Nah, ada pengurangan jumlah untuk barang atau item ini. Jadi kita tahu ya, seperti itu. Nah, di sini ada daftar akun, ya kan? Nah, daftar akun ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita ganti dulu ya, update ini. Ini nama penggunanya kasir, passwordnya tadi sebentar. Ini, kemarin karena mungkin kita trial ya, teman-teman ya. Saya kemarin sempat share ini ke beberapa grup Telegram, terus mungkin ada yang sedang trial ya. Kita ganti dulu sebentar, passwordnya kasir apa saya lupa ya teman-teman. Password ini role-nya kasir ya, ini mungkin kasir, emailnya ini aja deh, actico.id. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Mungkin passwordnya kita buat kasir gitu aja ya. Passwordnya kasir, username-nya kasir. Kita simpan. Ya, ini kasir. Ya. Passwordnya ini ya teman-teman, 123456. Ya, kita update dulu. Ya. Lalu kita simpan. Seperti itu. Ya, tadi yang saya bilang. Jadi ketika mungkin sama admin atau kasir yang lama itu passwordnya diganti atau apa, tinggal kalau ada kasir baru masuk tetap pakai akun itu, kita bisa ganti selaku admin ya, ganti passwordnya di sini. Nah, ini admin gudang ya kan, admin gudang, misal kita ganti emailnya, ini kita passwordnya kita samakan ya, username-nya gudang ya, role-nya admin gudang, kita save ya. Nah, ini tadi namanya itu kasir ya, harusnya di sini kita ganti kasir ya, username-nya default ya. Misal kita mau nambah nih, nambah kasir, nah kita tinggal setting username-nya di sini, role-nya apa, seperti itu, pertanyaan ya. Nah, ini harus dijawab ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini ada catatan penggunaan ya kan. Nah, catatan penggunaan, nah ini kita bisa lihat nih, login admin ya, tanggal berapa, jam berapa ya kan, berhasil melakukan login tanggal sekian ya, ini tanggal sekian, jamnya saya tadi kan login jam 22.45 seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau ini logout kan kita bisa tahu ya kan, seperti itu. Nah, ini kalender ya. Nah, kalender tuh misal ada kita pengiriman ya. Nah, ini saya klik dulu acara 4 ya. Acara 4, penanggung jawabnya ini nama teman saya ya. Dia bikin pakai akses adminnya dia juga, pakai super admin ya. Nah, akses super admin itu kita pegang ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada error data kita bisa setting dari situ. Nah, ini kan ini karena penanggung jawabnya yang bikin teman saya, maka dia nggak bisa nih, kita nggak bisa nih hapus acaranya ya kan. Misal kita klik ya. Nah,
hanya penanggung jawab terkait yang dapat menghapus. Jadi yang bisa menghapus adalah teman saya yang membuat acara ini. Ya. Nah, di sini misal saya akan tambahkan acara nih. Misal judulnya pengiriman ya. Misal kita tokonya ada toko online-nya, pengiriman barang ke Jakarta. Misal ke Ponorogo gitu aja ya. Ponorogo. Kita mulai misal tanggal 15 Februari ya. Dan harus sampai tanggal 16 ya kan. Deskripsi kita pengiriman barang ke Ponorogo, lalu atas nama ya penerimanya misal saya Kakanda Zian ya, lokasinya sama tambah lagi misal ekspedisi misalnya JNE ya kan, barang sudah dipaket ditaruh di gudang dengan rak selatan ya, misalnya kayak gitu. Lokasinya ya, nah ini kita bisa kirimkan lokasinya, lokasi Jalan Singajaya 10 Perumnas ya, Perumnas Saren Blok B 20 Saren Jenangan Ponorogo Jawa Timur ya, misalnya kayak gitu, simpan sini ya, sedang reload. Nah ini tanggal 15 ya kan. Nah, misal di sini kita rubah nih sampai tanggal 18 nih, kita tinggal simpan. Nah berhasil kan, karena ini acara yang ngebuat adalah saya ya kan, seperti ini. Oke ya teman-teman. Nah di sini kita tinggal hapus ya, misal kita hapus acara ini. Bisa, karena ini tadi acara yang ngebuat adalah akses admin, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke akses gudang ya. Untuk menambahkan data produk ya misalnya ya. Kita logout dulu. Ya, misal di sini kita username gudang, passwordnya 123456. Oke, berhasil login. Nah, ini admin gudang. Ya. Gudang itu dia bisa menempatkan ke sini ya. Jadi yang bisa menambahkan produk itu sebenarnya adalah owner sama kasir kalau nggak salah. Ya. Jadi gudang itu dia cuma bisa nambahin data tempat ya, tempat kayak ini tadi. Lalu data gudang ya. Data gudangnya dia. Nah, misal di sini ya saya tambah rak barat gitu ya. Rak barat. Nah, kita taruh di ruang gudang, jumlahnya misal 4 unit ya, rak barat misal kayak gitu aja deskripsinya. Nah, kita lihat ya, tadi kan rak selatan ada perubahan dari admin kan. Nah, ketika kita buka dengan menggunakan akses gudang, maka seharusnya di sini ada terdeteksi ya. Nah, ini perubahan dilakukan oleh admin. Jadi bisa tahu orang-orang gudang. Seperti itu. Nah, ini di sini ada data aset. Ya. Data aset. Nah, asetnya seperti ini. Meja owner. Itu bisa kita tambah lagi nih di sini misalnya meja genset ya, brand atau mereknya misal Miyako gitu aja ya, saya juga nggak tahu merek genset, tahun pembuatan 2022, harga pembelian 5 juta misalnya, berlaku sampai misal 2023 bulan Februari tanggal 3 gitu aja ya. Kita taruh di basement, ruang engineering. Jumlah 2, tipenya adalah unit, kondisi baik, kita simpan. Oke. Ya, si gudang bisa menambahkan. Kita di sini lihat catatan penggunaan ya.
ini kita buka detailnya. Nah, ini tadi saya login jam 23.14. Nah, ini ya, tanggal 3 bulan 2 atau Februari 2022. Di sini ada kalender ya, sama. Nah, karena tadi acara tanggal 15 sampai ini tadi saya hapus, maka di sini tidak ada ya. Nah, ini misal mau saya hapus juga, cara 4. Nah, karena penanggung jawabnya adalah teman saya ini tadi, maka kita nggak bisa hapus ya. Ya kan? Jadi hanya penanggung jawab atau si pembuat acara. Seperti itu ya, teman-teman. Ini untuk admin gudang ya. Sekarang kita coba ke kasir ya. Kasir 1 2 3 4 5 6. Kita tunggu. Kita copy dulu ya, teman-teman ya. Copy dulu. Oke. Nah, ini si kasir bisa ya nambahin data tempat. Data aset juga bisa ya, aset. Terus tadi yang nggak bisa adalah data gudang. Dia nggak bisa nambahin gudang, data gudang. Karena yang bisa hanyalah admin sama gudang. Seperti itu. Ya, kita klik catatan penggunaan. Kita lihat ya. Nah, ini jam 23.17 ya, sama si kasir login seperti itu. Kita lihat detailnya. Ya kan, berhasil melakukan login. Sama kalender pun dia juga nggak akan bisa hapus karena penanggung jawabnya bukan dia. Ya kan? Dia mau hapus pun nggak bisa. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman. Sekarang dia klik bagian kasir. Nah, ini untuk penjualannya, ya kan? Nah, di sini kita akan coba buat data. Sebelum kita klik data produk, kita harus buat merek sama kategori dulu ya, teman-teman ya. Merek sama kategori. Nah, transaksi ini sebenarnya report ya harusnya ya, teman-teman. Nanti saya coba ganti ya. Di sini jadi laporan ya harusnya ya. Kita misal brand ya. Mereknya adalah Jarum Super ya. Jarum Super ya kan. Oke. Lalu kita tambah kategorinya adalah rokok. Ya, terus lalu kita tambah lagi brandnya mungkin LAS. Sorry, LAS itu merek ya. LA gitu aja ya brandnya. Nah, kategorinya tetap rokok, terus lalu kita tambah lagi brandnya mungkin jangan rokok terus. Top, jangan top kopi, saya nggak terlalu hafal top kopi itu. Nah, Indofood misalnya. Nah, Indofood. Nah, saya kenapa nengok sini karena saya menyediakan sambal ya teman-teman ya untuk di ruangan kerja saya di rumah itu. Saya makan dalam sini ya, Indofood. Nah, kategorinya adalah sambal, saus sambal ya, gitu ya. Nah, lalu kita buat lagi di sini, misal brandnya adalah Royco ya, Royco ya, brandnya. Lalu di sini mungkin kategorinya adalah bumbu masak. Lalu apalagi ya teman-teman ya. Nah, sudah cukup aja. Lalu di sini kita tinggal klik data produk ya. Nah, di sini kita klik tambah. Kita tambahkan produknya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Kenapa kita harus ngisi data merek dan kategori? Karena nanti akan muncul di sini. Ya. Misal di sini brand rokoknya adalah Jarum Super. Super isi 12 ya. Harganya 20.000. 2 juta. Jarum Super isi 12. Jumlahnya adalah misal 12 gitu ya. Tipe unitnya kalau kayak gini kan bukan slop namanya, ini ketengan ya. Kalau bahasa Jawanya ketengan atau pak ya, pak. Jarum Super isi 12. Deskripsinya biarin aja kosong, nggak apa-apa ya. Dan atau mereknya adalah Jarum Super, kategorinya adalah rokok. Nah, kita simpan.
Nah, sama ya kayak tadi. Jadi di sini ada alasan perubahan, lalu ada unggah gambar, ya seperti itu ya teman-teman. Di sini nanti ada historinya perubahannya juga. Ya mungkin di sini saya akan rubah menjadi 24 gitu aja ya. 24 pak, alasannya adalah penambahan jumlah. Nah, kita simpan. Jadi setiap barang yang datang tuh si kasir bisa nginput ke sini gitu ya. Jadi alasannya terdeteksi. Nah, nanti di sini ada ya. Dan ini nggak bisa dihapus teman-teman. Walaupun admin juga nggak bisa ngehapus. Karena apa? Ini adalah report. Jadi nggak boleh sembarangan melakukan perubahan. Karena ini adalah report, penanggung jawabnya kasir. Jadi nanti owner bisa tahu kasirnya ini ngapain. Bener nggak sih? Nah, itu. Nah, misal kita tambahkan lagi data produknya ya, teman-teman. Nanti kita lihat dari data adminnya. Ya, admin bisa melihat data produk ya yang dilakukan perubahan sama si kasir tadi. Sama, misal jarum super isi 16 ya. Harganya saya kalau nggak salah itu 27.000 ya. Ini jumlahnya misal 12. Ya. Jarum super. Lalu di sini rokok ya. Oke. Lalu di sini kita ya sama pasti juga tetap ada, kita tambahkan lagi ya, mungkin jangan rokok dulu, selain rokok mungkin Indofood ya, nama Indofood sambal X pedas. Harganya kemarin saya beli itu 6.000. Jumlah 12 ya, misalnya tipe unitnya adalah botol. Indofood ya. Saus sambal. Oke. Kita tambahkan lagi ya, sama Indofood. Cuma bukan yang ekstra pedas ya. Kita tambahkan lagi misal Indofood sambal pedas, saus pedas gitu ya. Saus pedas. Harganya mungkin 5,5 gitu ya. Biar enak. Jumlahnya jangan 12 terus 45 botol. Indofood. Di sini saus sambal ya, teman-teman. Lalu di sini lagi kita buat data produk. Nah, di sini pasti sebelum saya melanjutkan pasti ada yang nanya, Mas, kalau barang kita di sini ada barcode-nya ya kan? Di sini ada kode barcode pastinya ya, teman-teman pasti tahu kode barcode seperti ini. Nah, ini nanti bisa sebenarnya kode ini kan muncul otomatis ya, teman-teman. Nanti mungkin ke depan ini kan versi 1 ya. Nanti akan kami tambahkan kode barcode. Nah, keuntungan buat teman-teman kalau beli aplikasi ini adalah yang pertama, teman-teman hanya perpanjangan domain hosting tiap tahunnya ya. Kalau teman-teman belinya cuma 1 tahun dan itu bebas dari teman-teman. Dan aplikasi ini nggak berat yang kedua. Dan yang ketiga, kalau teman-teman belinya langsung berkontakkan dengan saya, ya karena ini nanti aplikasi akan dijual di beberapa platform. Kalau teman-teman membeli langsung dengan saya, nanti akan saya berikan beberapa opsi pilihan tentang hosting ya, dan saya akan menyarankan rekomendasi saya hosting yang mana yang bagus seperti itu, mana yang sedang diskon, mana yang standarnya ya kan, seperti itu. Nah, dan satu lagi teman-teman, aplikasi ini sekali beli ya. Jadi untuk teman-teman nanti mungkin jika beli ke pihak luar atau ibarat kata beli ke pihak luar, ibaratnya misal nih saya jualan aplikasi ini dengan harga sekian, lalu dipegang oleh pihak ketiga, misalnya ada orang yang beli ke saya lalu digandakan aplikasi ini, dia menjual dengan harga tinggi, ya itu nggak masalah, tergantung pilihan dari teman-temannya bagaimana. Tapi saran saya, ya kalau ada yang murah, kenapa harus sama yang mahal gitu loh. Nah, untuk ke depan nanti mungkin saya akan menerapkan sistem affiliate ya, penjualan aplikasi ini.
Seperti itu. Tapi itu nanti masih lama jangkanya. Nah, yang ketiga, keuntungan selanjutnya. Di sini kan versionnya 1.0. Mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, aplikasi ini akan saya berikan update. Jadi mungkin sekarang versi 1.0, mungkin akan jadi 1.1, 1.5, atau 2.1. Dan itu setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali ya, tergantung saya dan tim bagaimana. Teman-teman akan mendapatkan gratis update seumur hidup. Tentunya dengan data teman-teman ini nggak akan hilang. Seperti itu. Jadi akan kita update, mungkin nanti akan ada penambahan seperti kode barcode, lalu mungkin nanti cetak resinya itu kan tadi masih PDF besar. Nah, ini mungkin bisa dicetak dengan print kecil. Lalu juga selanjutnya itu ada mungkin ke depan ya, rencana saya tapi nggak tahu kapan, itu akan saya realisasikan dengan penambahan plugin WordPress ya. Nah, plugin WordPress-nya itu nanti terhubung dengan WooCommerce. Jadi report dari WooCommerce itu teman-teman nggak perlu buka-buka lagi aplikasi banyak-banyak, itu pasti langsung masuk ke aplikasi ini. Seperti itu. Tapi itu nanti. Nah, teman-teman kalau nunggu nanti harganya keburu naik nanti teman-teman. Nah, makanya langsung diorder ya sekarang juga. Oke, kita tambahkan lagi. Ya, di sini jangan Indofood ya, mungkin Royco ya. Misal di sini Royco. Di sini gini aja deh. Bumbu kaldu rasa ayam. Bumbu kaldu, jangan gini. Royco gitu aja ya. Royco rasa ayam. Harganya buat aja ya, saya juga nggak pernah beli kayak gituan. 7.000, jumlahnya 14 misalnya kayak gitu ya. Unitnya renteng. Nah, di sini bisa kita ya, renteng itu maksudnya kayak gini ya teman-teman ya. Pasti banyak pertanyaan-tanya, Mas kenapa di kamar ada Royco? Ya karena saya sendiri itu pecinta bumbu ya. Jadi kalau makan tuh biasanya saya tambahin Royco atau lada kayak gitu ya teman-teman ya. Ya sebenarnya ini bahan praktik adik saya juga, ditaruh di kamar ya, micin juga kayak gini, taruh di kamar semua ya. Jadi dalam satu renteng itu biasanya ada 12 biji ya, satu renteng 12 biji. Nah, ini kita bisa nambahkan kayak gini ya. Nah, ini ke depan tujuannya apa? Misal ada pergantian kasir atau pergantian apa, misalnya kita sebagai owner, kita punya istri. Nah, istri itu tahu kayak gitu ya, teman-teman ya. Di sini kita pilih brandnya Royco, kategorinya bumbu masak. Sebenarnya bumbu kaldu ya. Tapi saya juga nggak tahu, saya juga nggak peduli itu bumbu masak, bumbu apa ya. Nah, ini kodenya ya. Ya nggak muncul. Ya kan? Karena ini sudah dibuat otomatis ya. Seperti itu. Jadi pastikan internet teman-teman berjalan dengan normal ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai jualan aja ya teman-teman ya. Kita klik bagian kasir. Nah, di sini ya. Kita klik di sini. Misalnya kita cari nih. Mungkin Indofood. Nah, di sini ada 2, ya kan? Nah, ini bisa nih pencariannya melalui search ya. Kolom atau form search ya, pencarian. Tinggal dicari mereknya. Nah, kalau kode ini kan sudah otomatis. Nah, pasti teman-teman kan kebingungan. Biasanya teman-teman mikirnya, Mas, di swalayan tuh kodenya berdasarkan barcode, Mas. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa aja nanti di version selanjutnya akan saya usahakan bagian kode ini bisa diedit ya, teman-teman ya. Jadi berdasarkan kode barcode di sini. Atau mungkin teman-teman yang jualannya bukan kayak gini, misal jualan gerabah. Nah, itu kan nggak ada barcode-nya. Nah, kode-kode inilah yang ditempelkan. Jadi teman-teman mungkin nyetak stiker ya, murah aja loh, kertas stiker itu ukuran A4 isi 100 cuma 4.000. Nanti tinggal beli printnya, tinggal dipotongi sendiri bisa ya kan, desain di Corel. Atau kalau nggak bisa desain di Corel bisa minta tolong ke saya ya, seperti itu teman-teman. Nah, nanti tinggal di print, dipotongin, tempelin ke gerabahnya. Nah, nanti si kasir tinggal nyari kodenya di sini. Misal contoh di sini ya, saya copy kodenya Jarum Super ya. Isi 16, saya paste di sini, langsung terdeteksi ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini misalnya kita cari berdasarkan brand ya, Jarum Super.
Nah, di sini akan terdeteksinya adalah Jarum Super aja ya kan. Nah, misalnya di sini kita pilih kategorinya rokok gitu ya. Kita riset dulu. Kita riset ya. Kita riset, misalnya di sini kita pilih rokok gitu aja ya. Maka di sini yang muncul ya tetap Jarum Super ya, karena tadi LA-nya nggak saya input seperti itu. Nah, ini mungkin biar nggak anu saya input dulu LA-nya ya, biar teman-teman tahu kalau di search kategori rokok yang muncul produknya bukan hanya berdasarkan brand. Namanya LA Ice ya, kesukaan saya. LA S isi 16 ya, karena LA S itu isinya 16. Harganya 25 ya di tempat saya. Jumlah 17, tipe unitnya Pak. Deskripsinya nggak usah, rokok LA. Simpan data. Ini kita close saja, ini kita reload ya. Nah, di sini ketika klik kita rokok, LAS-nya muncul ya, seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita riset juga bisa langsung muncul semua nanti datanya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Misal di sini kita akan beli Jarum Super isi 16 ya, kita beli berapa? Jumlah yang tersedia ya kan 12. Misal kita beli 4. Nah, sorry. 4 ya. Nah, tadi kan gini. Itu ya, teman-teman ya. Kalau misal di sini kita hapus, itu jadinya kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi harus kita giniin kan tadi kayak gini. 1 ya kan. Nah, terus kita jadikan kayak gini. Seperti itu. Nah, di sini kita Jarum Super aja ya. Kita beli 2. Tambah keranjang. Kita inputkan ya. Lalu apalagi misalnya LAS. Kita beli 1 aja, nggak usah banyak-banyak mahal. Nah, terus di sini kita nih disuruh istri beli Royco ya. Kita beli 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti mendem Royco ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik lihat keranjang ya, teman-teman. Nah, sorry sebentar. Saya kembali dulu. Nah, di sini tampilannya tuh bukan kayak gini tok ya, teman-teman ya. Bisa dibuat seperti ini, model e-commerce. Mode e-commerce. Nah, modenya e-commerce itu sama kayak tampilan produk ya, tampilan produk di WooCommerce atau di marketplace kan kayak gini. Nah, kalau kayak gini saya kurang suka karena apa? Pertama, loadnya terlalu berat pastinya. Karena apa? Di sini kan gambarnya ini saya buat default tadi. Misal ada gambar, itu pasti berat. Pertama itu. Kalau yang kedua, kalau produk kita banyak, pastinya kita pusing kayak gitu ya, teman-teman. Makanya kenapa saya lebih suka mode tabel ya. Mode tabel itu lebih simpel ya, teman-teman ya. Nah, terus nanti ke depan ya, teman-teman, ini kan seperti yang di awal tadi saya bilang, saya masih pakai MariaDB. Nanti data ini akan saya rubah menjadi Postgre ya, database-nya. Karena apa? Postgre yang lebih cepat ngelutnya. Sebenarnya ini MariaDB juga cepat. Karena apa? Saya sengaja rubah Postgre karena nanti semua orang itu banyak yang mungkin datanya tuh nggak mungkin lebih datanya tuh nggak mungkin kalau cuma 1, 2, pasti lebih dari 1000. Makanya akan saya ubah menjadi Postgre. Kelebihan dan perbedaannya apa? Silakan teman-teman baca sendiri di link deskripsi ya. Saya sudah sertakan ya, saya sudah nulis di blog saya, di website saya. Silakan teman-teman baca. Oke, kita lanjut aja dilihat keranjang. Nah, di sini ya, teman-teman bisa nih. Misal kita mau merubah nih, Jarum Supernya misal cuma beli 1 aja nih ya. Kita ubah. Oke. Update produk berhasil. Ya kan? Harganya jadi 73.000. Ya kan? Totalnya 73.000. Nah, misal LAS-nya kita rubah menjadi kita beli 3 aja ya. Kita klik ubah. Yang tadi 73.000 kita lihat menjadi 123.000 ya. Seperti ini. Nah, ini totalnya ya, kayak gini.
Nah, misal di sini kita buat potongannya 23.000. Harganya tinggal 100.000 ya. Misal di sini kita nggak usah kasih potongan, kita bayar 125.000. Maka kembaliannya adalah 2.000. Nah, kalau kita bayar 12.500 maka di sini adalah min ya. Min 110.500. Nah, kita buat kayak gini. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti si pembeli dapat kembalian 2.000, tinggal kita klik proses lalu kita oke. Deskripsi format yang Anda berikan salah, sebentar. Kita klik proses ya. Sebentar, ini ada error teman-teman. Kita coba 2.000 ya, di sini kembali 4.000, kita proses dulu. Nah, berhasil melakukan proses transaksi. Oh, ternyata tadi potongannya itu saya hapus ya, teman-teman. Jadi harus tetap di default 0 ya. Oke, maaf. Nah, di sini ya, kita tinggal cetak. Maka akan jadilah nota. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Pembeliannya seperti ini. Nah, kita mungkin coba lagi ya, kita jualan lagi. Jadi karena potongan 2.000 ya, misal di sini kita beli LAS, kita ya tersedia 14, kita beli 2 ya misalnya, harusnya nanti tersedianya tinggal 12 ya. Kita coba LAS, kita langsung keranjang aja. Lalu di sini harusnya membayar 50.000 kan, misal gabut kita membayar 55.000. Kembaliannya 5.000, kita proses. Nah, berhasil. Nah, karena ini tadi saya potongannya ini saya hapus ya angkanya, makanya nggak bisa ya. Nah, ini sudah ya. Subtotal, pembayarannya ya, kembalian, sebagainya. Sekarang kita masuk ke bagian transaksi ya, kita cetak. Nah, kita unduh laporan mulainya hari ini tanggal 3. Di sini juga tanggal 3. Kita cetak laporan. Nah, di sini nggak ada ya. Jadi misal tanggal 2 aja kita mulainya. Kita cetak laporan. Tuh, kok error? Benar, teman-teman. Tanggal 1, di sini tanggal 4 itu aja misalnya. Nah, ini ya muncul ya, teman-teman. Ini jangan tanggal 1, jadi tanggal 2, di sini tanggal 4. Oke. Nah, ini. Nah, berarti di sini ya, teman-teman. Di sini misal kita buat tanggal 3, di sini tanggal 4, kita coba cetak. Nah, jadi kalau kita mau menghitung 1 hari, berarti tanggal mulainya adalah hari ini, lalu tanggal selesainya adalah besok. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau misal kita buat kayak gini, apakah dia keluar? Nah, di sini pasti 0, karena itu belum dihitung 1 hari, tapi dihitungnya 23 jam. Ya, nah kita hitung 1 hari di sini. Tanggal mulai hari ini, tanggal selesainya besok. Nah, kalau misal mau nyetak besok ya tanggal mulainya tanggal besok, selesainya tanggal lusa. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini nama kasirnya ya. Tadi kan kita ketika nambahkan kasir namanya belum kita setting. Misal mau diganti namanya juga bisa ya teman-teman. Nah, pemasukan kita sekian. Totalnya sekian. Oke ya teman-teman. Nah, seperti itu. Misal kita buat lagi di sini, kita mulainya 2020 aja deh. Januari tanggal 1, selesainya hari ini. Kita cetak. Nah, ini ya teman-teman ya. Bentar. Oh, ini tanggal 4 ya. Sorry. Nah, ini ya hasilnya. Ini tadi ya, gara-gara tadi mungkin ada yang ngedemo terus namanya dibikin kayak gini, jadi kurang sopan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, dari tanggal sekian sampai sekian ya. Oke ya teman-teman, keren. Sekarang, oh ya sebentar, saya tadi belum melihatkan yang bagian admin ya. Yang admin kita lihat perubahan tadi, perubahan data produk.
admin min 1 2. Ya, transaksi bulan ini ada 3. Nah, di sini ya, produk terjual bulan ini jumlahnya 11. Transaksi bulan ini ada 3. Total transaksi bulan ini ada sekian ya. Pendapatan kita sekian. Nah, ini kita bisa lihat acara juga ya. Transaksi bulan sebelumnya adalah sekian. Oke, sekarang ini grafik ya, teman-teman. Nah, ini grafiknya normal. Jadi ini karena aplikasinya sudah di demo berkali-kali, makanya hasilnya kayak gini ya. Jadi nanti kalau misal teman-teman beli dari aplikasinya ini dari kita, ini semua pasti akan saya bikin nol. Jadi grafiknya akan di bawah semua. Nah, ini bulan Februari ya, 321. Kita bisa cek berdasarkan bulannya. Ya kan? Nah, kita lihat selengkapnya acara hari ini tanggal 3. Ya. Benar. Sambil nunggu loading kita seruput dulu. Jadi untuk teman-teman nanti mungkin jika memakai aplikasi ini saya sarankan komputer atau laptopnya pakai LAN ya, karena biar stabil. Ini saya pakai WiFi juga agak ngedown ya teman-teman. Nggak tahu ini kenapa, mungkin ada sedikit trouble ya. Yang jelas saya bukan pakai ISP merah. Nah, kita dulu. Kita pause record dulu ya. Coba sorry. Nah, ini udah kereload. Oke. Di sini kita coba lihat ya. Ini tadi kan karena saya reload, kita lihat selengkapnya dulu. Nah, ini kalendernya ya, langsung ke bawah ke sini. Nah, kita tadi mau lihat data produk ya. Tadi ada yang dirubah yaitu rokok. Ya. Rokok itu sebentar. Oh iya, mohon maaf teman-teman. Jadi seperti rak tadi, itu sebenarnya tadi kan kita masukkan data gudang. Itu sebenarnya harusnya masuknya ke data aset ya. Nah, data gudang ini seharusnya ini masuknya adalah ke bagian misal barang datang. Nah, barang datangnya itu misal kayak rokok datang satu dus isi berapa slop. Nah, dalam satu slop isinya berapa pak kayak gitu. Tuh ya teman-teman ya harusnya ya, karena saya tadi juga belum pernah punya toko secara offline, makanya saya agak bingung ya. Oke. Nah, ini kita reload gini aja dulu ya. Kita refresh dulu. Oke. Kita tadi masuk ke data produk. Ya, sebentar. Paste di sini aja. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, ini sudah ya, tadi kan Jarum Super isi 12 ya, kita lihat update datanya. Nah, ini dirubah oleh kasir, ya kan? Nah, ini alasan ada penambahan jumlah. Ya. Nah, tadi oh ya, kita tadi kan waktu sebentar, kita lihat transaksi tadi pembelian terakhir berapa LHS-nya. Kita beli 1 ya atau 2. Kita lihat nota ya. Transaksi. Oh, di sini next. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi modelnya dari atas ke bawah. Jadi ya, nih 50.000 tadi. Oke. Jadi di sini adalah nota awal ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian.
lalu next ya, satu ini 10 ya, ini bisa kita buat sampai 100 ya, 100 lalu kita reload ya. Oh salah, sorry kita buat 100 ya. Nah ini 11 ya sudah muncul. Ini tadi kan jumlahnya 14 LAS-nya. Karena dibeli 2 harusnya tinggal 12. Kita coba klik LAS-nya. Nah, tinggal 12 ya, teman-teman. Oke, aman. Oke, kalau begitu kita logout dulu aplikasinya. Oke. Nah. Oke, teman-teman. Itu tadi demonya ya. Mohon maaf kalau masih ada beberapa kesalahan-kesalahan dan juga tadi ada yang kurang sopan. Ya, saya baru menyadari tadi. Nah, ini sekarang kita ngomongin masalah harga, teman-teman. Untuk pembelian dulu deh. Untuk pembelian, teman-teman bisa melakukan pembelian melalui WhatsApp saya ya di 0812 1625 03 kali terus 4 angka 4. Saya juga sertakan di deskripsi ya atau melalui link Telegram saya. Tapi saya lebih fast respon di WhatsApp ya karena saya jarang sekali sekarang dibuka Telegram. Atau teman-teman bisa membeli melalui link landing page di website saya atau websitenya kzrutex.my.id. Tapi untuk website kzrutex.my.id saat ini linknya belum bisa diakses ya teman-teman, karena kemarin itu ada sempat trouble di hostingnya ya. Terus mungkin teman-teman bisa beli lewat WhatsApp atau lewat link Kakandasian itu ya, atau mungkin beli di link.kakandasian.my.id/ lalu berapa itu page-nya ya. Pokoknya saya sertakan di deskripsi nanti. Nah, untuk rekomendasi hosting, saya sebenarnya punya grup Telegram juga. Teman-teman bisa pakai ya. Saya sering sertakan promo-promo hosting juga di situ, promo hosting, promo domain, grupnya ya. Nanti linknya grup Telegram saya berikan juga di kolom deskripsi. Lalu untuk harga nih sekarang. Harga aplikasi ini pastinya teman-teman hanya sekali beli, update lifetime seumur hidup untuk update versionnya. Untuk support ya, kami memberikan support juga lifetime dan juga panduan ya, serta nanti pemandu ya. Entah kita buatkan video tutorial ataupun nanti kita pandu lewat Zoom ya kalau teman-teman berada di luar Ponorogo ataupun di luar Jogja. Kalau misal saya sedang di Jogja ya, saya nggak bisa dong mandu ke Ponorogo dengan pulang secara dadaan. Misal saya di Ponorogo, teman-teman yang beli dari orang Ponorogo ya. Oke teman-teman, mohon maaf tadi sempat mati HP-nya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya pembeliannya teman-teman orang Jogja, nanti kita bisa ketemu di Jogja ya kalau saya ada di Jogja. Seperti itu ya tadi yang saya jelaskan. Oke, ini tadi saya barusan membuatkan grup supportnya atau channel ya di Telegram. Teman-teman nanti bisa beli atau informasi ya, informasinya akan saya sampaikan di situ. Linknya akan saya sertakan juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, untuk harganya saat ini kita sedang promo ya. Untuk version 1.0 ini harga aslinya adalah 400.000 ya sekali beli. Tapi untuk promo ya teman-teman ini bisa gunakan promo ini senilai Rp200.000 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli dengan harga Rp200.000, bisa melalui WA kepada saya atau link nanti saya sertakan juga, atau nanti informasinya selengkapnya akan saya berikan di channel Telegram itu. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata dan kesalahan teknis lainnya. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf ya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Salam teknologi.